Ya, salam teman-teman semuanya, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Selamat datang di Suara Kebenaran Channel, di mana di channel ini teman-teman semuanya kita akan membela yang benar dan kita akan meluruskan yang salah. Nah, teman-teman semuanya, seperti biasanya sebelum kita lanjut, marilah kita saksikan dulu sebuah cuplikan video berikut ini. Maka saya bilang, siapapun kau, saya buru kau. Maka saya bilang begitu waktu awal buat laporan perkara ini. Kita tak peduli. Dan kita sudah bosan di di teror. Masih ingat kan dulu istri saya dibakar di mobil kan waktu saya bela Putri Soekarno tahun 2016. Siapa ingat? Abang kan ingat kan? Waktu saya bela Putri Soekarno dulu, saya lagi bicara seperti ini di hadapan rapat itu, membela para tersangka itu. Istri saya baru jalan pagi di 400 meter dari rumah, baru keluar komplek, dibakar hidup-hidup istri saya sama anak saya. Jadi saya udah gak ada takut. Pokoknya bandit yang harus takut sama kita. Jangan pernah takut sama bandit. Gitu. Nah sekarang apa pasca membela Brigadir J mati-matian menyerang institusi, apa mungkin yang abang dapat teror, ancaman yang... Oh, saya emang gak peduli. Di teror mau dipotong, mau dibunuh, saya gak peduli. Bagi saya itu hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Mati aja untung, apalagi hidup. Nah, saudara kami berkati Tuhan, itu tadi cuplikan video dari Pak Kamarudin Simanjuntak. Dan kita tahu bersama bahwa kesaksian beliau sungguh luar biasa sekali. Itu sangat mengerikan sekali ya teman-teman. Saya tidak habis pikir ya beliau bisa melakukan hal yang sebegitu berat menurut saya. Dan dalam hal ini saya mau katakan bahwa beliau adalah seorang hebat. Dia adalah seorang hamba yang dipilih Tuhan sebagai alat untuk membongkar kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat ini. Nah teman-teman semuanya, seperti yang dikatakan beliau tadi bahwa menjadi seorang pengacara itu tidaklah mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan, apalagi kalau menangani kasus-kasus besar yang seperti saat ini yang ditangani oleh beliau, yaitu kematian Brigadir Joshua. Ya, bahkan beliau tadi mengatakan bahwa sudah beberapa kali dia diteror, tetapi dia tidak takut ya, karena dia punya Tuhan Elohim yang luar biasa, yang akan menjadi pembela dia yang sebenarnya. Dan teman-teman semuanya, bukan hanya di kasus ini juga, bahkan kasus-kasus sebelumnya yang dia tangani ya, seperti kasus Hambalang, IKTP, dia juga pernah diteror, diancam, dibunuh, bahkan istrinya dan anaknya pernah dibakar hidup-hidup di dalam mobil teman-teman ya, ketika mereka berangkat dari mobil sekitar 400 meter katanya, dan ada orang yang membakar anak dan istrinya di dalam mobil ya. Dan itu sungguh mengerikan teman-teman ya. Kita harus butuh keberanian, kita harus butuh nyali katanya ya, dalam menangani kasus-kasus besar yang seperti ini. Apalagi kalau kita menghadapi geng-geng besar ya, sama seperti Bapak Ferdy Sambo ini, yaitu sungguh mengerikan kawan-kawannya. Dan teman-teman semuanya, dalam hal ini tadi beliau mengatakan bahwa apapun yang terjadi itu dalam hidup saya tidak pernah takut, karena saya punya Tuhan ya. Saya punya Tuhan yang luar biasa, itu adalah pembela saya punya Tuhan Elohim ya, ngapain takut ya. Bahkan tadi beliau mengutip ya ayat Alkitab, katanya bahwa kematian itu adalah keuntungan bagiku ya, dan hidup itu adalah Kristus. Kalau mati saja keuntungan, lalu kita harus mau berbuat apa lagi ya. Jadi artinya dalam hal ini teman-teman semuanya, apapun yang terjadi kita harus siap ya, baik buruknya itu kita harus siap ya. Yang penting kita tetap berjalan di jalan yang benar ya, jangan belok-belok ya, itu susah ya. Tetapi saya akui Pak Kamarudin ini adalah orang yang luar biasa ya. Dia adalah orang yang benar dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah teman-teman semuanya, di samping itu juga seperti yang kita lihat di televisi, di media, Pak Kamarudin ini selalu mengenakan kalung salib ya. Dia selalu mengenakan kalung yang berlogo salib ya. Dan saya tidak mengerti apa maksud beliau ya, dia selalu memakai salib itu ya. Apakah itu adalah simbol menandakan bahwa dia adalah seorang Kristen yang sejati atau apa? Atau dia sedang memperkenalkan dirinya apakah dia adalah seorang pengikut Kristus? Tetapi dalam hal ini saya saya apresiasi beliau bahwa beliau adalah orang yang
menurut saya adalah orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Bahkan di dalam setiap wawancara beliau, dia selalu mengutip ayat-ayat Alkitab, ya. Dan saya lihat bahwa Pak Kamarudin ini bukan orang biasa, ya. Dia adalah orang yang luar biasa menurut saya. Nah, teman-teman semuanya, apa sih arti salib itu sebenarnya? Ya, apa makna dari salib itu sehingga kita selalu memakai tanda salib itu, ya. Bahkan di mana-mana pun ada salib, di gereja ada salib, di mana-mana, di rumah pun ada salib. Bahkan ada juga banyak sekali orang-orang kita Kristen yang mengenakan kalung salib ini. Nah, teman-teman semuanya, di Alkitab dikatakan bahwa salib itu adalah penderitaan sebenarnya, ya. Dimana di salib itu dosa kita ditebus. Di salib itu ada penderitaan. Di salib itu ada karya penebusan. Di salib itu juga ada kasih, ya. Jadi teman-teman semuanya, sebagai orang Kristen, tentunya kita harus bisa menjadi orang yang bisa memikul salib kita sendiri. Ketika kita mau mengikut Tuhan, ya, kita harus bisa menjadi orang yang siap memikul salib kita sendiri. Karena mengikut Tuhan itu tidaklah mudah, ya. Mengikut Tuhan adalah susah sekali, teman-teman, ya. Karena ada banyak larangan, ada banyak yang tidak boleh kita lakukan, ya. Tetapi dalam hal ini Tuhan ingatkan kita, Yesus ingatkan kita bahwa barang siapa yang mau mengikut saya, dia harus sudah siap untuk memikul salibnya sendiri, ya. Jadi teman-teman semuanya, dalam hal ini, ya, Pak Kamarudin adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dia adalah seorang pengikut Tuhan. Artinya dia sudah siap sedia untuk memikul salibnya sendiri. Jadi tidak ada lagi ketakutan, ya. Orang benar itu tidak merasa khawatir, merasa takut apapun itu yang akan menghantam dirinya, ya, karena dia punya pembela yang sejati, ya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, teman-teman semuanya, demikianlah video kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.